Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabdaul Hikmah dari kampus Selatan Samasiro dengan NPM 18222105 Prodi Ekonomi Syariah. Yang terhormat kepada dosen pengampu, Ibu Tantri Mega Sanjaya yang telah memberikan tugas kepada saya untuk menjelaskan terkait tentang materi jenis-jenis dan penjelasan validitas dan reliabilitas. Semoga penjelasan saya ini bisa berguna untuk saya sendiri khususnya dan juga orang-orang sekitar. Terima kasih. Dan sebelumnya saya meminta maaf apabila di dalam video ini akan ada beberapa kesalahan atau mungkin banyak kesalahan yang saya lakukan, dan video ini masih memerlukan kritik dan saran dari semua pihak yang melihat. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Di sini terdapat pengertian validitas. Apa sih yang disebut dengan validitas? Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan atau kebenaran suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Nah, validitas instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatannya. Dalam suatu penelitian yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak bisa diukur secara langsung, masalah validitas menjadi tidak sederhana ternyata. Di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoritis sampai tingkat empiris. Namun bagaimanapun tidak sederhana seperti itu. Suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya, baik oleh yang melakukan penelitian ataupun orang-orang yang melihatnya. Nah, selanjutnya konsep pengukuran validitas. Pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukuran yang bersangkutan. Dalam hal pengukuran ilmu sosial, validitas yang ideal tidaklah mudah untuk dapat dicapai. Pengukuran aspek-aspek psikologis dan sosial mengandung lebih banyak sumber kesalahan atau error daripada pengukuran aspek fisik. Kita tidak pernah dapat yakin bahwa validitas intrinsik telah terpenuhi dikarenakan kita tidak dapat membuktikannya secara empiris dan langsung. Nah, di sini ada pengertian uji reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu alat yang memberikan hasil yang tetap sama. Hasil pengukuran itu harus tetap sama jika pengukurannya diberikan pada subjek yang serupa meskipun dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Kita lanjutkan. Uji reliabilitas adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi dari serangkaian pengukuran. Selanjutnya, jenis-jenis uji validitas, yaitu yang pertama, validitas internal. Validitas internal yang merupakan sebuah bentuk kesesuaian atau instrumen. Maksud saya kesesuaian instrumen, ya. Di sini terdapat poin-poinnya. Poinnya yang pertama yaitu validitas jenis internal terdiri dari dua macam. Yang pertama validitas konstruk dan yang kedua yaitu validitas isi. Akan saya jelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan validitas konstruk, yaitu
Validitas internal jenis konstruk merupakan validitas yang merujuk pada asumsi bahwa alat ukur yang digunakan akan mengandung definisi operasional yang tepat dan berasal dari suatu konsep teoritis yang dapat diamati dan diukur. Nah, poin yang kedua dari validitas internal yaitu validitas isi. Nah, validitas isi ini merupakan suatu instrumen yang memiliki keseimbangan atau kesesuaian isi dalam proses pengukuran suatu objek yang diukur. Jadi, penentuan suatu alat ukur yang akan digunakan harus memiliki validitas isi. Karena hal tersebut biasanya dapat didasari dengan penilaian yang dilakukan oleh ahli dalam bidangnya. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas internal ini antara lain adalah kematangan, peristiwa sewaktu-waktu, ujian, pilihan yang berbeda, menguapnya sampel penelitian, regresi statistik, dan juga pengukuran yang tidak stabil. Nah, jadi begitu ya. Jenis-jenis uji validitas yang kedua yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal biasanya juga disebut dengan validitas empiris. Validitas ini biasanya menggunakan teknik statistik yakni analisis korelasi. Adapun poin-poinnya, poin dari validitas eksternal yang pertama yaitu validitas prediktif, yang kedua validitas konkuren, yang ketiga yaitu validitas sejenis. Sesuai poin yang pertama tadi, validitas prediktif. Validitas eksternal jenis prediktif merupakan validitas yang digunakan untuk mengukur suatu hal dengan kriteria standar, seperti meramalkan prestasi belajar peserta didik di masa yang akan datang. Poin yang kedua yaitu validitas konkuren merupakan salah satu jenis empiris yang digunakan untuk mengukur hal-hal dengan kriteria standar yang berlainan. Yang ketiga yaitu validitas sejenis merupakan validitas yang digunakan untuk mengukur hal-hal dengan kriteria standar yang sejenis. Nah, sama halnya dengan validitas internal, validitas jenis empiris juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi validitasnya, antara lain yaitu latar penelitian buatan, pengaruh Plains-Bohm, Tron, ujian, pilihan yang biasa, kontaminasi, serta campur tangan treatment sebelumnya. Nah, teman-teman, sebelumnya akan saya paparkan sedikit mengenai tentang teknik statistik yang digunakan untuk validitas eksternal ini, yaitu analisis korelasi. Nah, kenapa harus pakai analisis korelasi? Karena sebenarnya hal tersebut disebabkan validitas jenis ini bertujuan untuk mencari hubungan antara poin atau skor tes dengan suatu kriteria tertentu. Nah, kriteria tersebut yang digunakan sebagai tolak ukur pada hal-hal di luar tes yang bersangkutan. Nah, validitas eksternal atau empiris terdiri dari 3 macam yang telah saya sebutkan tadi: validitas prediktif, validitas konkuren, dan validitas jenis dengan penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya, cara menghitung validitas. Nah, untuk menguji validitas tiap butir soal, maka skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan skor Y. Dengan didapatkannya indeks validitas tiap butir soal, bisa diketahui butir soal mana yang memenuhi syarat dapat dilihat dari indeks validitasnya. Nah, jika terdapat pertanyaan untuk menentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki oleh orang yang sama dengan menggunakan rumus korelasi produk momen.
Nah, adapun rumus korelasi produk momennya seperti ini dapat dilihat. Nah, terdapat pula keterangannya di sini. RXY koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan X1 atau XI nilai data ke I untuk kelompok variabel X. Sedangkan YI atau Y1 nilai data ke I untuk kelompok variabel Y. Sedangkan N adalah banyaknya data. Dari penjelasan keterangan tersebut dapat kita simpulkan ya dari melihat rumus-rumus yang ada di sini. Selanjutnya, nah, ketika kita akan menentukan uji validitas, maka yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama, menghitung koefisien validitas instrumen yang diuji atau R hitung yang memiliki nilai sama dengan korelasi hasil langkah sebelumnya dikali dengan koefisien validitas instrumen terstandar. Nah, yang kedua yaitu membandingkan nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien korelasi person atau tabel personal R-tabel pada taraf signifikasi A. Nah, biasanya dipilih 0,05 dan N banyaknya data yang sesuai. Kriterianya yaitu instrumennya valid apabila R hitung sama dengan R tabel dan instrumen tidak valid apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel. Nah, selanjutnya kita harus menentukan kategori validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Wilford, yaitu 0,80 lebih kecil RXY 1,00 validitasnya berarti sangat tinggi atau sangat baik. Selanjutnya 0,60 lebih kecil RXY 0,80 validitasnya lebih tinggi atau validitasnya tinggi. Nah, itu baik, berarti ini di bawahnya yang pertama. Selanjutnya di bawahnya lagi ada 0,40 yaitu lebih kecil RXY 0,60 validitas sedang atau cukup. Di bawahnya lagi ada 0,20 lebih kecil RXY yaitu 0,40 validitas rendah atau kurang. Di bawahnya lagi masih ada 0,00 lebih kecil RXY yaitu 0,20 validitas sangat rendah atau jelek. Bahkan ada RXY-nya yaitu 0,00 yaitu tidak valid atau tidak valid. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis uji reliabilitas. Yang pertama yaitu koefisien stabilitas, yang kedua koefisien konsistensi internal, yang ketiga koefisien ekuivalen. Akan saya paparkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama yaitu koefisien stabilitas. Nah, jenis reliabilitas koefisien stabilitas merupakan reliabilitas yang menggunakan teknik tes dan juga retest, yakni memberikan tes kepada kelompok individu. Nah, tes tersebut akan diadakan secara berulang-ulang kepada kelompok tersebut, tetapi pada waktu yang digunakan berbeda. Untuk mendapatkan hasilnya adalah dengan mengkorelasikan tes pertama dengan tes kedua, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan koefisien stabilitas. Poin yang kedua yaitu koefisien konsistensi internal. Reliabilitas jenis ini didapat dengan cara mengkorelasikan dua jenis tes yang berbeda pada suatu kelompok. Namun, skor yang diambil bukanlah skor yang sama, melainkan skor genap untuk tes pertama dan skor ganjil untuk tes yang keduanya. Selanjutnya yaitu poin yang terakhir atau yang ketiga,
koefisien ekuivalen. Nah, koefisien ekuivalen merupakan reliabilitas yang mengorelasikan dua buah tes yang bersifat paralel pada suatu kelompok dalam waktu yang sama. Nah, dengan menggunakan metode equivalence form method. Dari penjelasan yang telah saya paparkan, diketahui bahwa uji validitas dan reliabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian hasil yang didapatkan harus valid dan juga reliable. Tidak hanya hasilnya saja, akan tetapi dalam prosesnya untuk mendapatkan hasilnya pun sama. Nah, untuk menghitung uji reliabilitas tes, bentuk uraian dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang terdapat di sini ya, bisa dilihat. Adapun penjelasannya yaitu R11 adalah koefisien reliabilitas, N adalah kebanyakan butir soal, S⁻2 I adalah varian skor soal ke I, S⁻2T adalah varian skor total. Selanjutnya, hubungan antara reliabilitas dan validitas. Nah, meskipun uji reliabilitas dan validitas terkesan memiliki konsep yang berbeda, namun pada dasarnya kedua hal tersebut saling berhubungan. Beberapa hal menunjukkan hubungan tersebut sebagai gambar yang telah saya siapkan di bawah ini ya. Nah, dapat kita lihat atau dapat kita perhatikan dalam gambar yang ada di sini, yaitu gambarnya ada 4. Kita sebut saja itu gambar pertama dari sebelah kiri, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa tidak valid dan juga tidak reliable. Nah, sedangkan pada gambar kedua reliable dan valid. Pada gambar yang ketiga reliable tapi tidak valid. Dan pada gambar yang keempat valid tapi tidak reliable. Nah, akan saya jelaskan. Pada gambar yang pertama tidak valid dan juga tidak reliable. Pada gambar yang pertama, pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid. Kekurangan dari reliabilitas dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid, namun apabila dilakukan pengukuran ulang pada waktu dan kesempatan lainnya, maka hasilnya berbeda. Nah, pada gambar yang kedua dapat dilihat reliable dan valid. Nah, pengukuran reliable namun tidak valid. Proses pengukuran dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat, sehingga reliabilitas data dapat tercapai namun penelitian tidak valid. Maaf sebelumnya, pada poin yang kedua ini, ternyata itu adalah gambar yang ketiga, yang ini gambarnya. Kita lanjutkan pada gambar yang kedua, yaitu reliable dan valid. Nah, pada tabel yang kedua, reliable dan valid. Pada gambar yang pertama, yaitu tidak valid dan juga tidak reliable. Nah, pengukuran tidak reliable dan juga tidak valid, artinya kekurangan dari reliabilitas. Dimaksudkan bahwa terkadang pengukuran yang dilakukan adalah benar atau valid. Namun, apabila dilakukan pengukuran ulang pada waktu dan kesempatan lainnya, maka hasilnya berbeda. Jadi, hasil dari pengukuran yang pertama dan yang kedua itu tidak sama. Selanjutnya yaitu reliable dan valid.
Itu pada gambar yang kedua dapat diartikan bahwasanya pengukuran valid dan reliable, maka hasil ini adalah tujuan utama pada sebuah penelitian. Oleh karena itu diperlukan proses identifikasi pengukuran yang akurat dan sesuai dengan objek penelitian, serta memiliki hasil yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Sedangkan pada gambar yang ketiga yaitu reliable tapi tidak valid. Artinya, proses pengukuran dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat, sehingga reliabilitas data dapat tercapai namun penilaian tidak valid. Nah, untuk gambar yang terakhir yaitu valid tapi tidak reliable. Artinya, secara umum hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu sehingga menimbulkan multi persepsi bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh waktu. Begitu. Selanjutnya terdapat metode pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, pengujian validitas biasanya dilakukan secara statistik, yaitu dengan teknik korelasi. Nah, di sini telah tercatat formulanya yang di blok warna putih ya, dapat dilihat dan dapat dipahami. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya pengujian validitas dengan korelasi. Nah, korelasikan skor-skor suatu nomor angket dengan skor total seluruh item. Yang kedua, tadi yang pertama ya, yang kedua, jika nilai korelasi atau R yang diperoleh adalah positif, kemungkinan butir yang diuji tersebut adalah valid. Namun walaupun positif, perlu pula nilai korelasi atau R yang dihitung tersebut dilihat signifikasikan tidaknya. Caranya dengan membandingkan nilai korelasi yaitu R hitung dengan nilai R tabel. Apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir instrumen adalah valid. Butir instrumen yang tidak valid atau tidak benar tidak layak untuk dijadikan sebagai item di dalam instrumen penelitian. Butir yang tidak valid tentu saja dibuang dari instrumen angket. Nah, sedangkan pengujian reliabilitas dapat menggunakan salah satu teknik, misalnya split help, yaitu dengan cara yang pertama, belah instrumen menjadi dua bagian, yaitu instrumen bernomor ganjil dan genap. Jadi dipisahkan antara yang ganjil dan juga yang genap. Selanjutnya, korelasikan skor-skor total ganjil dengan skor-skor total genap dan dengan statistik korelasi product moment. Selanjutnya, masukkan nilai korelasi yang diperoleh ke dalam rumus Sperm-Brown. Nah, ini rumusnya ya. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan ini, jika nilai koefisien reliabilitas atau Sperm-Brown lebih besar dari 0,6, maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik atau terpercaya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dan dapat saya sampaikan. Dan dalam video ini saya merasa banyak kekurangan. Saya harap dapat dimaklumi karena saya masih dalam proses masa belajar. Dan semoga video ini dapat memenuhi tugas yang telah diberikan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Tantri Mega Sanjaya. Dan semoga video ini dapat memberikan nilai yang baik untuk saya dan juga nilai positif yang baik untuk para pendengarnya. Terima kasih, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mabdaul Hikmah undur diri.